Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya sudah lama sekali nggak kesini ya. Berapa lama ya? Udah hampir 1 tahun kayaknya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan kita. Kenapa doa saya susah dijawab? Kenapa saya sudah punya keinginan ini, sudah minta sama Tuhan, kok nggak bisa dijawab-jawab? Lama jawabannya, gak oleh-oleh gitu, nggak tembus-tembus. Kenapa? Nah, hari ini kita mau belajar dasarnya apa sebenarnya kunci dari orang Kristen, orang percaya bisa menghidupi setiap janji Tuhan dan janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup mereka. Hari ini saya tidak mengajarkan mantra, hari ini saya tidak mengajarkan formula, tapi hari ini saya mau ngajarin Bapak Ibu tentang prinsip kehidupan orang percaya sebagai sebuah keluarga. Makanya judulnya hari ini adalah Family as a House of Fellowship and Prayer. Apa artinya? Ayo, artinya apa? Aku ya bingung artinya nek bahasa Inggris. Ya, keluarga sebagai rumah dari persekutuan dan doa. Artinya Bapak Ibu, di sini hal yang penting yang Bapak Ibu mesti tahu bahwa ketika kita sedang bersekutu seperti ini, ke gereja seperti ini, tahu enggak sebenarnya Bapak Ibu sedang berada di sebuah keluarga. Lebih spesifik lagi, ini bukan sekedar tempat sosial klub, kumpul-kumpul orang sesama pecinta Tuhan Yesus. Fansnya Tuhan Yesus kumpul di sini, no. Kekristenan itu ketika kita ada di dalam sebuah gereja, ketahuilah Bapak Ibu sebenarnya sedang diajarkan budaya kerajaan Allah. Sama-sama katakan budaya kerajaan Allah. Ya, karena nanti kita di sana, di rumah Bapa, ya seperti ini yang kita lakukan. Cuman bedanya kalau di sana, ya di rumah Bapa, gak ada orang sakit, gak ada orang berdosa, gak ada orang loro ati, gak ono wong sombong, melete, gak ada di sana. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu di tempat ini, di gereja ini, sebagai keluarga saudara dilatih. Makanya Bapak Ibu ya perlu sekali kita setia kepada gereja tempat kita beribadah. Jangan pindah-pindah. Ada orang yang senengane gereja keliling-keliling, ono sing istilah GKK, gereja keliling-keliling. Golek gereja anyar sing asine lebih adem, saadem-ademe AC sampai tambah adem, tambah gampang masuk angin. Ya saudara belajar untuk setia di sana, kenapa? Karena di tempat itu, di keluarga itu, saudara dibentuk, saudara ditegur, saudara dibenerin. Itu artinya sebuah keluarga. Makanya di tempat ini saya tidak mengharapkan Bapak Ibu semuanya, ini suara pengembalaan ya. Bapak Ibu datang ke tempat ini hanya jadi tamu. Jadi wong sing teko, apalagi jemaat-jemaat online. Saya bukan mengecilkan arti jemaat online ya, ada jemaat online, ada jemaat onsite. Hati-hati, ada yang ngomong gini, di tempat saya ada sebenarnya nggak tahu ini menyenangkan atau tidak. Satu saat saya lagi jalan-jalan di PTC, saya ketemu sama seseorang, Pastor Hari ya? Oh iya betul. Waduh, saya suka lihat dengar khotbahnya Pastor Hari di gereja. Gitu. Saya sangat diberkati, saya enggak pernah lihat orang ini di gereja. Saya tanya, Bapak ke gereja kapan? Oh enggak Pastor, saya ke gereja online. Saya selalu mengikuti ibadah online-nya gereja Pastor. Saya sangat diberkati. Terus Bapak enggak kepingin ke gereja? Enggak, saya kepingin online terus saja. Saya terlalu lama sakit hati sama orang gereja Pastor. Saya enggak mau lagi pelayanan. Enak saya ibadah online aja. Toh berkatnya sama, betul kan Pastor? Saya enggak bisa ngomong Bapak Ibu. Saya mesti jawab apa? Ini kabar gembira atau kabar sedih ini? Satu sisi kan enak juga, fans saya banyak gitu kan. Tapi sebenarnya tidak cukup menggembirakan, karena apa? Terbukti orang-orang seperti ini hanya datang beribadah sebagai tamu. Bapak Ibu perlu tahu, tamu itu selalu tidak akan mendapat bagian sama seperti keluarga di dalam rumah kita. Tamu gak oleh njukuk panganan teko kulkas dhewe. Nek saudara tamu dadi tamu terus mari ngono buka kulkas dhewe, ono es krim dijukuk, ono daging dijukuk digawa mulih. Itu bukan hanya tamu yang kurang ajar. Wong koyok ngene iku enak gak usah dadi tamu, duduk di luar aja. Itu Bapak Ibu. Tapi nyatanya sekarang ini di gereja banyak orang suka jadi tamu, jadi pengunjung, hanya datang,
hanya mendengarkan firman terus kemudian nanti pulang mau khotbah enak, iku nek khotbah enak. Ono sing mau khotbah gak enak blas, ngantuk turu aku sampean. Ada orang yang seperti itu. Jadi saudara hanya datang hanya untuk memenuhi pikiran kita dengan pengalaman atau pengertian teologi. Saudara tidak akan menemukan apa-apa. Ketahuilah saudara, di gereja ini saudara diajar untuk memiliki budaya kerajaan Allah. Nah ini nanti yang akan saudara miliki nanti di rumah Bapa yang kekal. Saudara juga diluruskan sekarang ini, dibenerin. Makanya menjadi orang Kristen itu tidak cukup dadi wong Kristen, mari ngono gawe kalung salib kaya aku gawe ngedeni setan ngene iki salibe, ya. Gawe anu apa tato salib cukup, no. Gawe giwang salib enggak cukup, Bapak Ibu. Kekristenan harus membuat saudara diubah, katakan diubah. Saudara harus diubah. Makanya semakin rajin kita ke gereja, semakin saudara datang fellowship persekutuan di gereja, itu harus mengubah saudara. Saudara pastikan saudara berubah. Gak pancet, kayak dadi wong gondokan, ngambulan, gampang sakit hati, kepahitan, loro hati, nyelekit, omongannya didik tapi berbahaya, menyakitkan hati orang. Kalau saudara ke gereja sudah bertahun-tahun kayak gitu, saudara perlu waspada. Jangan-jangan memang saudara tidak untuk di gereja, mungkin ngone tempat yang lain, tempat ibadah yang lain gitu ya. Tapi yang pasti saya cuma mau beritahu pada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan kebenaran ini, itu artinya Bapak Ibu adalah orang yang dipilih, orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih untuk apa? Untuk nanti dimasukkan surga? No, saudara dipilih menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, supaya karakter saudara, supaya kehidupan saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah modal dasar supaya nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, saudara tahu ngapain. Di rumah Bapa itu kita tidak kawin dengan bidadari, pemenang jumlahnya 72, 2000 dan lain sebagainya. Enggak ada itu. Di surga itu enggak mungkin ada seperti itu. Kalau ada seperti itu berarti itu sama saja dengan menyamakan surga dengan doli. Saya kira ono doli enggak? Wis tutup ya. Sama saja menyamakan dengan itu. Surga itu isinya enggak seperti itu Bapak Ibu. Alkitab kita menulis surga berisi kerajaan. Artinya kalau kerajaan itu saudara mesti harus tahu bahwa surga yang Tuhan beritakan, surga itu berisi pemerintahan Tuhan. That's why Tuhan memerlukan orang-orang yang nanti dipercaya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang di Alkitab digambarkan sebagai menerima mahkota. Mahkota jangan berpikir mahkota kok prinses-prinsesan gaya ayu-ayuan ngono, enggak. Yang sing ibu-ibu gawe ayu, anak-anak muda sing gawe ayu, sing wedok-wedok lah, bapak-bapak. Mosok gawe prinses-prinsesan ngono. Kan enggak Bapak Ibu. Alkitab ketika menulis bahwa nanti kepada kita disediakan mahkota, itu artinya Tuhan memberikan otoritas kepada setiap Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mencapai otoritas itu, saudara mesti memperbaiki diri untuk dibentuk oleh Roh Kudus selama di bumi ini, selama kita berada di keluarga gereja ini. Maka oleh karena itu saudara mesti belajar harus menjadi orang yang setia di gereja ini. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana setiap doa dan permintaan kita bisa dijawab oleh Tuhan. Waduh, judulnya ngeri. Wah, enggak, biasa aja. Matius 18 ayat yang 19, next. Nah, kita baca ayat ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya wis ketemu wis ngene kene yo. Ono sing gak ngomong awen awas yo. Berarti sampean gak nonton ngarep nang di gereja nonton guri ngene. Oke, kita baca. 1 2 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lanjut. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu perhatikan, ini janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu harus saudara amin, ini saudara pegang dan saudara nanti renungkan di rumah supaya itu menjadi hidup dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti perlu tahu ayat ini berkata bahwa orang yang sepakat, ini ada kata sepakat ini ya. Next, langsung aja. Apa itu? Enggak, jangan dulu, balik ya. Sepakat, apa itu sepakat Bapak Ibu? Bapak Ibu mesti tahu ayat ini kunci yang menjadi kunci
bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan adalah kata sepakat ini. Kalau orang nggak sepakat, nah masalahnya sepakat itu apa? Nah, sebelum kita bicara sepakat, saudara mesti tahu ini ada kata dua. Saya kasih garis merah, saya kasih warna merah supaya Bapak Ibu tahu bahwa ketika saudara dipanggil untuk menjadi orang yang percaya, saudara tidak mungkin tumbuh karpe dewe. Bertumbuh karpe dewe, rohani-rohani karpe dewe, tidak mungkin. Karena desainnya buat setiap orang yang percaya, maka semua orang yang mengenal Tuhan Yesus, otomatis dia harus bertumbuh dengan sebuah fellowship. Nah, kata dua itu artinya lebih dari satu. Makanya Bapak Ibu, tidak ada orang yang tumbuh di gereja itu karpe dewe. Makanya kenapa tadi saya singgung tentang jemaat online, karena saudara tidak mungkin terus-menerus online. Saudara tidak mungkin terus-menerus ada di dalam ibadah yang jauh. Satu hal yang paling penting saudara mesti tahu bahwa di gereja ini yang paling penting itu bukan ketemu pendetanya, no, tetapi setelah ibadah, sebelum atau setelah ibadah saudara ketemu dengan orang-orang di dalam satu gereja, dan setelah ibadah selesai saudara mungkin telepon, atau saudara ada di dalam kelompok sel, saudara mungkin ada di dalam kelompok doa. Nah, di situ pentingnya. Kenapa? Karena disitulah saudara nanti digesek seperti besi menajamkan besi. Itulah sebabnya makanya kekristenan itu bertumbuh melalui persekutuan orang yang mengerti bahwa hidupnya dipilih oleh Tuhan, bahwa hidupnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah tahan kalau dia hanya bertumbuh dewean, karpe dewe. Ini bisa jadi berbahaya Bapak Ibu, karena kalau orang bertumbuh karpe dewe, maka dia akan menganggap dirinya seolah-olah paling benar, sing liyane salah. Nah, ada orang kan seperti itu kan. Di dalam dunia teologi ini sekarang di YouTube itu banyak. Satu pendeta saling menyalahkan pendeta yang lain. Sesat itu, sana sesat, sono sesat. Dewe sing bener, hati-hati. Jiwa seperti itu adalah jiwa orang yang tidak mau bersekutu, orang yang tidak mau berfellowship. Makanya di gereja ini kalau ada orang sendirian, kalau ada jemaat baru, ojo dijarno, wis babano gak kenal. Jangan Bapak Ibu, saudara datengin, saudara tanya. Saudara kalau perlu tanya beban doa apa yang bisa saudara doakan buat dia. Itu namanya gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang saling mendoakan. Ono dulure loro atau ada saudaranya sakit, ketika kita diajak berdoa di tempat ini tentang orang sakit, saudara bukan hanya berdoa saja. Saudara kalau bisa kunjungi, datang ke rumah sakit, saudara kasih kekuatan, itu namanya gereja. Gereja itu sekali lagi ya, bukan sosial club. Bukan cuma orang yang oh loro, oh iya ngene WA, oh loro tak doano, apalagi cuma ditulis, tak doakan ya safakilah supaya sembuh. Itu enggak ada itu. Kekristenan itu adalah tindakan. Jadi Bapak Ibu perlu menjadi sebuah gereja, aktif menjadi sebuah gereja. Gereja itu harus selalu hidup. Oleh karena itu Alkitab kita menulis prinsip yang pertama, ketika saudara berada di dalam jemaat, jangan pernah diam sendirian. Aku sudah banyak disakiti pastor sama orang Kristen. Pendeta ya nyakiti hatiku. Pelayan Tuhan menyakiti hati saya. Lantas maksudnya tidak mau ke gereja gitu. Iya, saya mau ke gereja tapi nggak mau kenal orang. Kursi ini wis dipatok, lungguh ngene kursi ngene kono iku. Alamatnya wis jelas. Di gereja saya ada Bapak Ibu. Ibu-ibu sukanya duduk di kursi nomor 2 sebelah kiri paling pojok. Saya paling hafal waktu itu. Satu saat kursi itu diduduki oleh seorang bapak-bapak. Ibu-ibu ini ngamuk. Pak, pindah Pak, ini kursi saya. Bapaknya karena merasa datang lebih dulu, dia bilang, loh saya kan datang lebih dulu, enggak mau, saya mau duduk di sini. Akhirnya gegeran, ibu-ibunya itu lapor sama saya, pastor, bapak-bapak itu loh duduki tempat saya. Sejak kapan nang gereja kok ono kursi tulisannya jenenge sampean. Tapi begitu saya ngomong kayak gitu, orangnya mudah sakit hati. Jadi akhirnya dia gondok, akhirnya keluar dari gereja dan sampai sekarang gak pernah balik ke gereja lagi. Ono wong koyok ngono. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hanya mau benernya sendiri, gak mau digesek satu dengan yang lain, itu membuat orang-orang ini tidak bisa dewasa. Orang ini hanya bertumbuh dengan pemikiran sendiri. Saya khawatir orang-orang seperti ini hanya memiliki Tuhan di dalam konsep berpikirnya sendiri, bukan Tuhan menurut versi Alkitab.
Ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau Tuhan dia ciptakan sendiri, maka dia akan menyamakan Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia akan menganggap bahwa Tuhan itu, kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu, kalau kita berbuat baik kepada Tuhannya, beribadah dengan cara yang dikatakan oleh agama itu, maka di agama Kristen dia anggap sama. Makanya nggak heran di kekristenan itu ada orang kalau mau doanya didengar sama Tuhan, menyembah yang banyak, meloo doa malam. Bahkan ada kesaksian di tempat saya pernah ada ibu-ibu, saudara saya punya utang banyak 20 juta, banyak sekali. Tapi pada saat itu Roh Kudus berkata kepada saya untuk mengingatkan supaya saya berdoa jam 12 malam. Kalau di agama yang lain sholat tahajud, iki melok-melok jam 12 bengi doa. Maka akhirnya seluruh orang yang mendengar kesaksian itu podo doa jam 12 malam kabeh. Tanya sama saya, pastor kok gak berkhasiat ya? Ibu iku doa jam 12 bengi utangnya dibayar ambek Tuhan Yesus 20 juta. Lah kok aku utangku mek 10 juta, doa jam 12, ono nek seminggu gak terjadi apa-apa. Kan jadi keliru Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak sedang membuat Bapak Ibu hidup dalam cara berpikir seperti orang lain. Kekristenan itu sedang membawa Bapak Ibu memiliki cara hidup yang baru. Nah, oleh karena itulah penting sekali saudara di sini ngerti apa arti kata sepakat. Sepakat itu memang bersatu hati. Ya, sepakat itu seperti itu. Salaman, setuju. Nah, apanya yang setuju? Apakah orang-orangnya setuju? Enggak, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Sepakat di dalam sebuah keluarga, terutama keluarga gereja kita ini ya, adalah sebuah keadaan di mana saudara memiliki cara berpikir yang sama mengenai Injil. Injil itu penting karena justru itu yang menyelamatkan kita. Banyak gereja-gereja tidak mengajarkan dasar-dasar Injil. Hanya tempat pul kumpul aja. Yang penting rame. Nek jumlahnya anggota semakin banyak, semakin seneng gembalane. Di tempat kita enggak kayak gitu. Saudara diajar untuk memiliki pikiran yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Makanya saudara jangan datang di gereja cuma seminggu pisan dipikir wis cukup. Saibadah tok. Di tempat kita ada berapa hari minggu 4 kali ibadah ya. Saudara datang sekali saudara sudah anggap cukup. Liani nonton online, gak cukup Bapak Ibu. Kekristenan saudara, jemaat ini kekeluargaan di dalam gereja ini mesti dibangun di dalam seluruh kehidupan gereja ini. Artinya gereja ini bukan cuma punyanya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saudara punya di sini. Why? Karena saudara juga anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah. Tapi bukan berarti saudara ya sakar PDW, enggak. Saudara perlu taat aturan. Kalau di gereja ini ada doa korporat ya saudara ikut. Jangan gaya doa-doa karpe dewe. Gaya gereja di dalam gereja. No. Ya. Jadi saudara yang paling penting saudara mesti tahu bahwa sebenarnya sepakat di sini. Saudara harus memiliki pemikiran Injil yang sama dengan orang di dalam gereja ini. Jiwa yang sama dengan pemimpin di tempat ini. Jiwa yang sama mengenai pandangan yang sama mengenai Injil Tuhan. Nah itu menjadi penting, apalagi nanti di dalam sebuah keluarga. Saudara punya anak, generasi-generasi kita setelah kita ya. Anak-anak kita saudara harus pastikan bahwa mereka memiliki cara pandang Injil yang benar. Next. Ya, nah saya perlu kasih tahu, kebenaran bahwa orang itu tidak bisa hidup sendiri itu bukan hanya kebenaran yang dipercaya oleh Alkitab. Pada seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson, ini orang filsafat modern, dosen. Dia juga penulis buku. Dia nulis kayak gini Bapak Ibu. Alasan mengapa dunia tidak memiliki kesatuan dan rusak dan bertumpuk-tumpuk adalah karena manusia itu terpecah dengan dirinya sendiri. Dunia aja tahu Bapak Ibu kalau sesuatu terpecah-pecah sendiri, maka segala sesuatu hancur. Gak karu-karuan. Nah oleh karena itulah gereja jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kan terakhir-terakhir ini kita dengar ya perang Israel sama Iran. Kenapa? Karena mereka tidak ada di dalam satu kesatuan. Makanya mesti saudara perlu tahu bahwa sepakat itu penting. Kesatuan apa? Kesatuan permintaan. Podo-podo jaluk mobilnya ngono oleh. Enggak. Saudara mesti
memiliki pola pikir yang sama tentang Injil lebih dulu. Hati yang sama tentang Injil lebih dulu. Supaya apa? Saudara nanti doanya itu sama, benar-benar sama, selaras dengan Injil Tuhan. Next, langsung. Ya, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, sepakat dalam kesadaran berita Injil. Ini penting. Saudara mesti memiliki kesepakatan. Gereja ini, keluarga saudara, anak-anak kita harus memiliki kesepakatan dalam hal berita Injil. Saudara mesti harus tahu bahwa Injil adalah berita baik, bukan sekedar ajaran baik. Jadi Bapak Ibu, ajaran bisa baik, tapi tidak semuanya menjadi berita baik. Apa bedanya ajaran baik dengan berita baik? Berita baik atau yang kita sebut dengan gospel atau Injil itu adalah Tuhan Yesus yang mati untuk kita yang berdosa, kita yang berkhianat, kita yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu isinya. Artinya semua dilakukan oleh Tuhan. Kita ini hidup, kita ini diselamatkan karena anugerah, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang hebat, bukan karena saudara suka memberi. No. Semua itu Tuhan lakukan untuk saudara. Sebaik-baik apapun manusia, sebaik-baik saya, sebaik-baik saudara, kita ini awalnya, asalnya adalah orang berdosa. Saudara harus mengerti itu. Nah, karena kesadaran itulah, maka setiap yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau sampai Tuhan mendengarkan, menjawab, atau bahkan memberikan apa yang saudara doakan, itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Saya ingat cerita ketika Abraham mendoakan kota Sodom dan Gomora. Pada saat itu Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang di kota ini, apakah engkau akan selamatkan kota ini? Tuhan bilang, ya aku selamatkan kalau ada orang 50. Tapi ditawar lagi sama Abraham, 45 Tuhan. Ya kalau ada 45, akhirnya diralat lagi, 40 Tuhan. Mudun sampai jadi 10 orang. Kalau ada 10 orang di kota ini yang hidupnya benar, tidakkah engkau akan menyelamatkan kota ini karena 10 orang itu? Dan Tuhan sepakat. Ada akhirnya, oke, dengan 10 orang itu aku akan selamatkan kota ini. Dan kenyataannya akhirnya Sodom dan Gomora enggak sampai 10 orang. Lot dan anak-anaknya cuma hitungannya paling banter 8 orang. Enggak bisa diselamatkan. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan tawar-menawarnya. Banyak orang itu tawar-menawar sama Tuhan, menganggap kalau sudah tawar-menawar sama Tuhan nanti Tuhan mendengarkan, sama seperti Abraham. Bapak Ibu mesti perlu tahu, sebelum Abraham tawar-menawar sama Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia tawar-menawar sama Tuhan, dia tahu bahwa dirinya adalah debu, bahwa dirinya adalah orang berdosa, dirinya sebenarnya tidak layak untuk tawar-menawar sama Allah yang maha tinggi. It mean, Bapak Ibu mesti menyadari bahwa in the moment Bapak Ibu semua ini sekarang menjadi orang percaya, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, lompatan hidup yang luar biasa. Why? Karena sebenarnya kita ini nggak layak untuk diselamatkan, apalagi nanti menjadi orang-orang yang diberikan otoritas. Enggak, Bapak Ibu. Nah, dari sini saudara mesti belajar seperti Abraham. Saudara mesti bilang, Tuhan, aku ini debu. Jadi artinya ketika saudara ada di dalam persekutuan, ada di dalam doa, kenali baik-baik. Kalau sampai saudara bisa diterima oleh Tuhan di dalam keluarga kerajaan Allah, di dalam doa saudara, saudara berhadapan dengan Allah yang dahsyat itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang dahsyat karena sebenarnya kita ini nggak layak. Inilah Injil, berita Injil itu. Tidak sama dengan ajaran baik. Kalau ajaran baik Bapak Ibu, sesuatu yang baik, ajaran yang apik ya pengajarannya baik. Baik itu hanya membuat saudara seolah-olah mau membuat hidupmu itu benar dari usahamu sendiri. Saudara akan capek untuk menjadi seperti Yesus. Saudara yang saudara lakukan hanya percaya Yesus dan melihat Yesus sebagai kasih, sebagai anugerah yang luar biasa untuk hidupmu, dan saudara ngikuti aja. Nah, peristiwa mengikuti itu bukan ajaran, tapi menjadi berita baik buat saudara yang merasa bahwa diri kita ini sebenarnya nggak layak. Tapi ketika saudara berusaha untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, di situ Roh Kudus menolong saudara.
Amin. Nah, setelah itu barulah saudara dianggap sepakat. Artinya di sini saya mau bilang, orang-orang yang ada di dalam persekutuan, orang-orang yang ada di dalam doa, keluarga maupun persekutuan gereja ini harus menjadi orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya adalah diselamatkan oleh karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa paling benar. Ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, ada dua hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Abraham datang dengan merendahkan diri, ya, dia minta tapi dengan sikap hormat. Nah, sekarang ini gereja Tuhan terbelah menjadi dua. Ada orang yang begitu menghormati Tuhan sampai nggak berani dialog sama Tuhan, sampai nggak berani minta sesuatu sama Tuhan. Ada gereja-gereja yang kayak gitu. Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami makan Tuhan lihat orang yang di Aceh. Ate mangan ae urusane doane teko Aceh sampai NTT. Tuhan selamatkan mereka-mereka yang belum bisa makan. Seluruh yatim piatu di seluruh Indonesia ini Tuhan selamatkan. Bensin Tuhan yang sekarang lagi naik Tuhan tolong. Untuk makan urusannya bensin. Bahkan kata-kata doanya, ngomong biasa kalau ngomong berdoa itu lain. Saudara perlu menghormati Tuhan, iya. Tapi bukan hanya kita menghormati, saudara mesti tahu bahwa ketika saudara diselamatkan, sekarang posisi saudara dengan Tuhan itu diperdamaikan kembali. Artinya saudara mesti harus tahu, saudara boleh minta apapun pada Tuhan, tapi tetap dengan sikap hormat. Nah, biasanya orang Pentakosta karismatik itu, ya, datang minta sama Tuhan tapi nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Ya, makan di warung gitu ya. Wis ana piringe ngene iki. Aduh, ono akeh wong sing gak percaya Yesus rek, pura-pura pusing. Padahal berdoa, tapi gayane gaya pusing. Atau berdoa tapi melek. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat ini. Wedi wae dicolong. Saudara, karismatik Pentakosta tidak boleh menghilangkan kebenaran bahwa saudara harus menghormati Tuhan. Maka itu berdoa itu jaga sikap kita. Ya, sikap hidup saudara mesti dijaga juga, cara berdoa, cara saudara menyampaikan. Saudara mesti harus tahu bahwa ketika menyampaikan kepada Tuhan, saudara tidak boleh saya tegaskan lagi ya, tidak boleh membuat seolah-olah Tuhan jadi pembantu kita. Tuhan tolong jaga nomahku, Tuhan aku nang di luar kota telung dino ya Tuhan yo. Saudara kira Tuhan itu satpam perumahan apa? Nah, saudara mesti harus tahu saudara harus dengan sikap hormat. Dengan sebuah kebenaran bahwa saudara sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan ketika saudara diberikan kesempatan untuk berdoa, dengar baik-baik, ini kata-kata yang luar biasa saya dapat dari Bu Vivi ya, dari Pastor Vivi. Saudara mendapatkan hak istimewa, privilege untuk ngomong sendiri sama Allah yang luar biasa. Bapa Elohim Yahweh. Yang ketika Musa datang ketemu dengan pribadi Elohim Yahweh, Musa hanya ketemu dengan apinya saja. Dengan semak belukar yang terbakar. Nah sekarang di zaman perjanjian baru, saudara harus memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk ngomong sama Tuhan, untuk bicara sama Tuhan. Bukan hanya sebagai orang yang harus mendapatkan jawaban dari Tuhan, no. Tapi karena saudara mendapatkan hak istimewa untuk bicara dengan Tuhan. Saudara mesti tahu itu. Ketika kita dikasih kesempatan berdoa, bersekutu itu adalah kesempatan yang luar biasa buat saudara. Amen. Next. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Apa hal yang diubahkan dalam hidup saudara ketika saudara menghidupi Injil? Ya ini beda ya. Kita jadi wong agamane Kristen dengan orang yang menghidupi Injil beda. Orang yang menghidupi Injil yang pertama dia harus sadar bahwa dirinya tidak layak sebenarnya diselamatkan. Tapi Tuhan kemudian membuka pintu dan dengan darah Tuhan Yesus mendamaikan saudara dengan Allah Bapa. Sehingga doa saudara bisa didengar. Sebelum saudara memiliki berita Injil yang benar, saudara hanya datang minta
aja pada Tuhan sama seperti agama yang lain, sama seperti kepercayaan yang lain. Yang penting aku harus membuktikan bahwa Tuhanku lebih berkuasa dari Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan Yesus itu siapa. Karena Injil menceritakan bahwa yang menyelamatkan saudara itu adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika kita datang pada Tuhan, saudara mesti harus tahu Tuhan sedang mengubah saudara. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Nah, hendaklah segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara, ketika saudara diselamatkan, ketika saudara hidup di dalam kebenaran Injil, yang pertama yang Tuhan lakukan, Tuhan sedang kerjakan adalah semua perkataan Kristus diam di dalam saudara. Saudara sekarang bukan menjadi orang yang ngomongnya sembarangan. Orang Surabaya ini terkenal dengan orang yang suka meso. Bad word, ngomong kotor. Saya mau kasih tahu, ngomong kotor tetap ngomong kotor. Gak ada ngomong kotor dikasih tahu. Oh itu kata-kata kehormatan untuk orang Surabaya. Karena ada kayak gitu tuh. Itu tetap meso saudara. Saudara kalau itu memang kata-kata penghormatan, coba Bapak Ibu berdoa pakai kata-kata itu. Ya, biasanya orang Surabaya nyeluk jeneng itu plus ono kok kata-kata sia-sia atau kata-kata bad word itu tadi. Hei, ya apa kabare? Jebret. Saya nggak bisa niruin, ini khotbah saudara Bapak. Jebret. Nyeluk jeneng sak mesuwe pisan. Ya apa kabare? Jebret. Kayak biasa gitu ngomong seperti itu, bukan kata-kata penghormatan. Dengar baik-baik ya, bapak-bapak. Ini terutama bapak-bapak, ibu-ibu jarang ngomong ngono. Tapi ya ono ae sing ngomong ngono. Karena pertemanan ya, ngomong ngono akhirnya nek nang gereja omongane kudus, begitu metu, nah wis mulai muncul. Bapak Ibu, itu bukan kata-kata penghormatan. Kalau memang kata-kata penghormatan, saudara kan harus menghormati Tuhan. Coba doa pakai kata itu, iso enggak kira-kira? Tuhan Yesus, jebret. Engkau adalah Allah yang luar biasa, jebret. Ayo, nek iso. Iso. Oleh karena itu saudara mesti harus tahu, ciri khas orang yang menghidupi berita Injil adalah bahwa segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, maka kekayaan Kristus adalah saudara mesti mengampuni. Jangan malah gibah, jangan malah cerita wong liya, kon ngerti taji iku sing wingi iku. Sing gak tau ngomong ngene gereja iku. Mosok aku diomongno alisku miring. Itu. Iya ta? Iya, mau alismu miring. Ya alis ya miring Bapak Ibu. Alis lurus ngene lak welek gitu. Jadi kadang kita ini enggak sadar bahwa setiap perkataan kita menyakiti hati orang lain, tapi kalau Injil diam di dalam hidup Bapak Ibu, Injil itu tinggal di dalam hidup Bapak Ibu, maka yang pertama kali dilakukan adalah dia akan menghidupi semua perkataan Kristus diam dalam hidup Bapak Ibu. Makanya sekarang hati-hati dengan setiap kata-kata kita. Oh, itu koncoku pastor, koncoku wis akrab. Even itu teman saudara sudah akrab, tapi kalau dia ada di gereja ini, dia adalah keluarga Allah. Saudara wajib untuk mengangkat hidupnya kalau dia lagi putus asa. Saudara wajib mendoakan dia, memberi kekuatan kepada dia. Jadi ketika ada orang ngalami malapetaka aja disyukurno kapok kon kapok rasakno. Enggak kayak gitu Bapak Ibu, saudara mesti datang berdoa. Itu fungsinya gereja, fungsinya keluarga Allah itu seperti itu. Kita lanjutkan ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan baik-baik, pengucapan syukur kita, lagu-lagu yang kita nyanyikan harus berasal dari kehidupan kita yang sudah selaras dengan perkataan Kristus. Jadi jangan nyanyi, siapakah aku ini Tuhanmu, jadi biji matamu, ngomong jadi biji matamu tapi kita suka ngerasani wong. Di tempat saya ada, di gereja saya itu ada AI ya, sukanya duduk di depan. Biasanya tempatnya pastor-pastor dia suka duduk di depan. Hanya untuk pamer gelang keroncong Bapak Ibu. Gelangnya 5, minggu ngarep 10, tambah suwi tambah akeh. Nama Yesus, di tangan diangkat, cing 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 gitu.
Nah yang ngeri adalah orang ibu-ibu yang duduk di belakangnya. Nah, yang duduk di belakangnya tambah maneh saiki gelange. 10 saiki. Gak usah khawatir. Iku gelang iku tuku ngene lapangan Kodam. Ngene Kodam 5 Brawijaya ya duduk asli iku palsu. Ya ampun. Jadi akhirnya jadi bahan gibah. Akhirnya setelah itu selesai ibadah, duduk-duduk di bawah, nah cerita. Nek gak percaya tak kok koncone ta. Iya kan iku tukune ngene Kodam kan. Sing koncone gak ro apa-apa akhirnya bingung. Apa? Oh iya, akhirnya ngono. Padahal akhirnya di gereja menjadi tempat gibah rasan-rasan. Saya mau kasih tahu saudara, setiap perkataan Kristus harus diam di dalam kehidupan orang-orang yang dibarui oleh Injil. Kalau kehidupan saudara dibarui oleh Injil, coba perhatikan perkataan kita Bapak Ibu. Kalau perkataan kita itu banyak nyakiti hati orang, banyak nyakiti hati suami, banyak nyakiti hati istri, saudara perlu lihat, cek lagi. Jangan-jangan kita tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran Injil. Kita hanya jadi orang yang beragama Kristen, anggota klub gereja Genesis, komunitas gereja Genesis, cuma itu toh. Padahal saya mau kasih tahu, keberadaan saudara di tempat ini gak main-main loh. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi orang yang diselamatkan, dengar baik-baik. Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu semua untuk menjadi orang-orang yang nantinya memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara gak main-main, gak cuma jadi orang Kristen di sini cuma kumpul-kumpul, no. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Nah, lanjut ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, saya mau kasih tahu, apapun yang saudara kerjakan di gereja ini, maupun yang saudara kerjakan di rumah, di tempat pekerjaan, sadari, mengerti, hai orang-orang yang hidup dalam Injil, bahwa ketika yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Jangan karena mentang-mentang gak ada di gereja, saudara bisa hidup semau-maunya. Bapak-bapak, jangan semata-mata karena kita sudah di jalan. Oh nanggone embong itu yang ini pastor omongane. Enggak. Di jalan dimanapun saudara harus mencerminkan, harus menggambarkan perkataan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Termasuk puji-pujian yang kita naikkan. Jangan menjadi orang-orang yang munafik. Hari Minggu nyanyi, nama Yesus menara yang kuat. Hari Senin, golek utangan pinjol. Karena dia nggak tahu caranya gimana menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengizinkan Bapak Ibu semua dalam kondisi sampai ATM saudara 0. Bahkan ATM minta maaf, pernah diminta maaf di ATM. Saya sering Bapak Ibu. ATM tak lebokno, tulisannya maaf saldo Anda gak cukup. Wah, ATM minta maaf sama saya sampean. Kalau sampai itu yang saudara alami, dengar baik-baik. Saatnya, waktunya berarti saudara tidak menggantungkan hidup hanya kepada duit, kepada teman. Enggak, saudara sekarang belajar berdoa, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Itu namanya hidup dalam Injil. Loh ya apa, maksudnya Tuhan iso berkati lewat moro teko langit moro-moro gedebuk, ngono duit 1 juta moro-moro muncul. Enggak kayak gitu caranya, tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Makanya saudara mesti menghidupi Injil supaya saudara tahu cara kerja Tuhan di dalam hidup saudara kayak apa. Tuhan pasti akan memberkati semua yang saudara kerjakan. Bisnis tiba-tiba dibuka. Sesuatu yang baru tiba-tiba saudara terima. Bisa saudara alami, bisa banget. Tapi segala sesuatu itu harus saudara lakukan dengan koridor bahwa setiap yang saudara lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk saudara. Saudara melakukan untuk Tuhan supaya hidupmu benar-benar nanti bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena hidup saudara di tempat ini hanya latihan. Supaya saudara nanti pulang ke rumah Bapak saudara benar-benar menjadi orang yang siap untuk menerima otoritas dari Tuhan. Next, lanjut. Nah, oleh karena itulah hal yang paling dahsyat yang saudara miliki ketika saudara hidup dalam kebenaran Injil adalah saudara mesti hidup di dalam persekutuan. Makanya tadi saya bilang di awal-awal,
Ya maaf ya jemaat yang online saat ini, saudara harus belajar satu saatnya, ini ngomongnya di sini ya. Saudara harus belajar satu saat itu datang di gereja, ikut bersekutu fellowship. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut ibadah online. Iya Bapak Ibu, sebuah persekutuan, fellowship atau apapun namanya yang gereja adakan, itu membuat orang exciting. Siapa orang ini? Orang yang hidup di dalam kebenaran Injil. Orang yang sadar bahwa dirinya itu dulu tidak layak. Sebenarnya tidak diterima oleh Tuhan harusnya. Jangankan diterima. Kita ini seharusnya menjadi NTP neraka. Saudara tahu NTP neraka? Saudara pernah lihat intip? Nah, nek masak, terus kemudian ono sego sing nempel sing gak iso dikeruk, itu namanya intip. Ya, kita sudah dicadangkan untuk menjadi binasa, tetapi ketika Tuhan Yesus, ketika darah Yesus menyelamatkan saudara, ini adalah berita Injil yang luar biasa. Saudara mesti tahu bahwa setiap waktu in the moment kita persekutuan, ada waktu persekutuan, baik itu persekutuan di dalam kelompok sel maupun gereja ini mengadakan persekutuan doa atau apapun, itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk Bapak Ibu disucikan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang seperti dia, artinya orang-orang yang hidup dalam Injil, ada di dalam terang. Saudara bukan hanya hidup dalam terang, tapi saudara sudah ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang yang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala. Gimana caranya Tuhan menyucikan saudara? Saudara dipertemukan dengan orang-orang di dalam satu persekutuan supaya saudara saling menggesek satu dengan yang lain. Saudara seperti besi menajamkan besi. Gimana caranya membuat saudara jadi orang yang rendah hati? Gak terus kemudian Pastor Ishak kemudian mendatangkan pembicara dari Amerika, dari Nevada, yang punya pengurapan kerendahan hati yang luar. Saya kemarin ketemu dengan orang bule Bapak Ibu. Dia hamba Tuhan, tugasnya di bagian misi. Nah, karunianya dia adalah dia mendoakan orangnya langsung jadi Kristen. Wah, luar biasa. Saya tanya gimana Pak caranya? Ditumangi tangan gitu langsung jadi Kristen. Oh enggak, saya ajak omong-omong. Rupanya gitu. Diajak omong-omong terus sampai malam, sampai bosen nih. Nanti lama-lama orangnya terima Yesus gitu dari omong-omongan itu. Saya jadi tahu dari situ. Dari situ ternyata cara Tuhan untuk membentuk saudara, untuk semakin menguduskan saudara, untuk semakin menyucikan saudara. Saudara dipertemukan dengan orang-orang di dalam gereja yang kemudian membuat saudara gampang menjadi orang yang rendah hati. Untuk saudara menjadi orang yang rendah hati, saudara dipertemukan dengan jemaat yang mlete. Saudara tahu jemaat yang mlete? What is the meaning of mlete? Wong sing irunge ngangkat, nek mlaku irunge ngangkat. Sombong, wong sombong. Di gereja saya ada Bapak Ibu, wong koyo ngono-ngono. Mobilnya anyar, satu saat dia ini selama sebelum ganti mobil, dia itu parkirnya jauh dari gereja. Gereja saya kan parkirannya itu mulai dari ujung gang sana sampai ujung sini. Dia parkirannya biasanya jauh. Kali itu tiba-tiba ada mobil parkir di depan pintu masuk gereja. Moro-moro mandek, jegrek. Mobilnya ireng, seanyar kinyis-kinyis. Terus kemudian mobilnya itu mandek ngono-ngono, ya itu kan belum ibadah ya. Jadi kita semuanya pada lihat sopo iki ya. Termasuk saya juga lihat sopo iki. Lawangi gak dibuka-buka. Begitu dibuka 5 menit kemudian pintu itu dibuka, sekele tok mudun. Sopo sekele sopo? Kita semuanya penasaran, orang satu gereja pada ngeliatin semuanya. Sekele sopo iki? Terus kemudian dia turun, dia pura-pura ngomong sama sopirnya, weh gitu. Terus pintunya ditutup. Oh ternyata bapak itu. Ketika pintu ditutup, adanya balik, melete terusan, irungnya wis ngangkat nih. Di tempat ini ada enggak? Kalau ada enggak usah disebutkan, wis. Asal saudara tahu. Ternyata ada orang-orang di dalam gereja yang modelnya kayak gitu. Nah, kenapa Tuhan taruh orang-orang yang seperti itu di gereja? Dengar baik-baik Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu gunanya untuk membentuk saudara belajar menjadi orang yang rendah hati. Kayak ibu-ibu mau ya, ayah mau sing kerincing-kerincing longgo ngene ngarep itu. Harusnya respon jemaat pada saat itu
Belajar untuk rendah hati, gak malah dirasani. Walah tuku ngene kodam iku, walah paling utang, tuku nang blauran pasti utang. Wah. Justru saudara belajar rendah hati dengan orang-orang seperti itu. Ketika saudara disakit hati, dikhianati oleh orang di gereja, ada orang yang omongannya nyelekit pada saudara. Mungkin ini pemain musik ya yang sering, walah gak isok main aja kok, mainnya salah kabeh, kita tersinggung. Dengar baik-baik. Di saat itu sebenarnya Tuhan mengajar kita untuk belajar mengampuni. Saudara diajar untuk mengampuni walaupun itu sakit. Di gereja ini ada orang nggak yang ngomongannya pedes, ngelarakno hati, ono tapi gak usah diduding-duding ya, gak usah, gak usah. Asal saudara tahu bahwa orang-orang seperti itu Tuhan izinkan ada di jemaat ini untuk membentuk saudara menjadi orang yang bebas dari dosa, menyucikan kita dari segala dosa. Tujuannya apa? Mempersiapkan Bapak Ibu semua supaya ketika kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, saudara udah bener. Makanya Bapak Ibu, sikap-sikap orang yang gak mau datang ke gereja karena sakit hati dengan perlakuan gembala, dengan perlakuan pelayan Tuhan yang lain, itu sebenarnya sikap yang salah. In the moment Bapak Ibu sakit hati di gereja dengan orang lain, yang salah bukan orang yang menyakiti hati Bapak Ibu, yang salah bukan gembalanya. Bukan, yang salah ya kita sendiri yang hatinya bisa tersakiti. Harusnya Injil itu menjadi obat buat saudara, menjadi kekuatan buat saudara untuk tahan menghadapi segala macam apapun, even saudara disakiti sekalipun. Makanya sekarang ini kan banyak di dunia medsos itu, hamba Tuhan ini soge, perpuluhan ini jemaatnya dimanfaatkan. Saudara, akhirnya dipermasalahkan perpuluhan itu benar atau tidak. Gereja gak perlu ngasih perpuluhan. Nah jadi akhirnya orang yang pelit-pelit, puji Tuhan, malah gak ngekei nang di gereja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, orang kalau di gereja kita ya ngajarin segala sesuatu, itu bukan berarti membuat saudara itu kemudian harus resus, harus merasa punya kebenaran sendiri. No, justru di saat-saat itu ketika saudara belajar taat, saudara sedang menyucikan hidup kita dari segala dosa. Perpuluhan itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membuat saudara sebagai umat perjanjian baru untuk bayar minimal 10% kamu setia enggak sih? Ya gitu kata Tuhan. Karena sebenarnya bagi umat perjanjian baru seperti saya dan Bapak Ibu, itu bukan 10%. Seluruh harta saudara, seluruh hidup saudara miliknya Tuhan. Saudara siap enggak? Kalau saudara menggugat perpuluhan, saudara siap memberikan seluruh hidup saudara? Kan gak iso. Aduh lah mangan apa pastor, ya benar. Itu untuk jemaat perjanjian baru. Tapi ketika Tuhan mengajarkan perpuluhan lewat gerejanya, saudara sedang diajar untuk paling enggak ya belajar minimal saudara bisa beri 10% untuk Tuhan. Itu saudara harusnya jiwanya. Bukan kemudian menggugat. Menurut Alkitab, gereja yang masih memperlakukan perpuluhan itu adalah gereja Israel. Gereja yang masih hidup dalam Taurat, gereja sesat. Dan banyak sekarang ini yang kejadian-kejadian kayak gitu loh. Ya, di media sosial itu banyak sekali orang yang seneng nek ana pendeta jatuh. Ada gereja yang disalah-salah seneng. Hari ini berhenti Bapak Ibu. Hari ini saudara harus tahu ketika kita berada di dalam keluarga kerajaan Allah seperti ini, di gereja seperti ini, saudara dipertemukan dengan orang yang tidak mungkin, saudara tidak berharap orang itu ada di gereja. Di tempat saya itu ada orang yang satu saat saya dilapori sama anak jemaat youth, pastor, sekali-sekali kalau cari jemaat itu mbok ya yang mukanya itu menyenangkan sedikit. Maksudnya apa? Dia lapor sama saya gara-gara ada jemaat yang datang mukanya nyebelno. Mukanya nyebelno itu ya apa sih? Saya nggak ngerti. Saya sampai sekarang juga nggak ngerti. Mukanya nyebelno itu ya apa? Tapi dia bilang, "Iku loh mukanya nyebelno loh pastor." Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan seperti itu supaya saudara belajar untuk mengampuni, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan supaya saudara disucikan daripada segala dosa. Nah itu pentingnya saudara berfellowship. Itu pentingnya keluarga itu perlu fellowship. Di dalam rumah masing-masing perlu ada persekutuan. Kalau dulu saudara pernah bangun mezbah Tuhan,
Dan sekarang mulai nggak ada lagi mezbah tuannya. Ya kadang-kadang ono, kadang-kadang enggak, nek ono emek dino minggu. Nah sekarang perlu saudara bangun kembali. Karena apa? Gunanya mezbah Tuhan itu untuk membuat saudara disucikan dari segala dosa. Next, lanjut. Si ono enggak? Nah, sekarang kita melangkah ke satu hal yang spesifik, yang pertanyaan saya tadi. Saudara mesti tahu bahwa ketika saudara dipanggil untuk menghidupi berita Injil, menjadi orang-orang yang di dalam hati dan pikiran saudara menyadari bahwa kita orang yang tidak layak dan hanya Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan. Saudara sedang dibawa kepada satu hal yang namanya doa. Selain fellowship, ya, selain fellowship, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Injil pasti memiliki kerinduan untuk berdoa. Why? Karena berdoa itu adalah cara dia untuk bisa menjangkau Tuhan yang sebenarnya dulu ketika dia menjadi orang berdosa, Tuhan seolah tidak terjangkau. Nah, Injil itu menyelesaikan itu, membuat jembatan buat saudara. Supaya saudara bisa menjangkau Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang doa-doa kita di keluarga, walaupun kita itu dalam satu keluarga, Tuhan tidak memberi. Karena ada bagian di keluarga kita yang tidak hidup di dalam kebenaran Injil. Artinya keluarga itu sebenarnya tidak sepakat. Mereka hanya menjadi orang Kristen, tapi hanya menjadi orang Kristen yang tidak mengerti bahwa sebenarnya doa itu Tuhan pakai untuk bisa menjangkau Tuhan. Yang artinya sebenarnya saudara sebenarnya enggak layak untuk bisa menjangkau Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kelayaan. Nah dengan demikian saudara akan datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Sama seperti Abraham ketika ngomong, Tuhan aku ini cuma debu, sorry loh Tuhan. Maaf ya Tuhan ya. Kalau enggak 40 orang, kalau cuman 30 aja gimana kira-kira? Penduduk kota Sodom dan Gomora. Kira-kira gimana Tuhan? Kalau enggak 40, 30 aja. Hambamu ini adalah debu, nanti saudara bisa cari ayatnya di rumah. Nah artinya begini Bapak Ibu. Ketika saudara sekarang mulai menghidupi kebenaran Injil dalam hidup saudara. Yaitu di mana Tuhan melayakkan saudara untuk datang kepada Dia. Untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Doa itu adalah hak istimewa saudara untuk bisa mencapai Tuhan. Dan dengan demikian doa saudara bisa didengar sama Tuhan. Baru kemudian ayat tadi yang mengatakan doa, kalau doa orang sepakat. 2 orang ya, artinya saudara orang yang hidup dalam Injil harus ada di dalam persekutuan. Dan setelah itu mereka sepakat berdoa. Doanya itu apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa? Berdoa. Bapak Ibu, orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran Injil, selain dia memiliki kerinduan untuk bersekutu, dia juga memiliki kerinduan untuk berdoa. Berdoa itu bukan lagi sebagai sebuah kewajiban. Karena kita Kristen, karena kita Kristen, kita mau berdoa, no. Tetapi berdoa itu adalah hak istimewa yang saudara yakin bahwa itu adalah cara Tuhan satu-satunya untuk membuat saudara berkomunikasi dengan Allah yang luar biasa itu. Oleh karena itu dikatakan di sini, di dalam jemaat yang mula-mula, ketika mereka berdoa, memecahkan roti, berkumpul, ada fellowship dan berdoa, apa yang terjadi? Maka ketakutanlah mereka semua. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ketakutan. Kenapa? Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Alkitab menulis banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu, untuk doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Untuk persekutuan kita bisa efektif. Untuk persekutuan kita bisa menggentarkan banyak orang. Maka saudara mesti punya satu hal yang namanya berita Injil dalam hidup saudara. Setiap orang di dalam persekutuan dan di dalam doa itu harus menyadari bahwa sebenarnya dirinya tidak layak untuk datang sama Tuhan. Dan ketika kita datang pada Tuhan, itu merupakan hak istimewa yang luar biasa. Maka menjadi momen yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang hidup di dalam berita Injil, hidup di dalam kebenaran Injil. Ketika ada persekutuan dan ada doa. Pertanyaan saya di dalam jemaat ini, di tempat ini kan ada acara doa kan. Ya, kira-kira yang rindu berapa orang? Karena di tempat saya Bapak Ibu, jemaat kami itu ada sekitar 300 yang aktif ya, yang aktif 300-an orang. Ketika ada acara berdoa hari Kamis pagi,
Sing teko mek 6. Terus sing 294 iku mau nang ndi kabeh? Mbuh. Mereka sudah tidak tertarik dengan doa. Ketika saya katakan, ayo berdoa. Doa pagi ini akan ada sarapan. Sing teko tambah, memang betul tambah. Tapi teko 6 tambah 8, tambah 2 tok. Jadi saudara, doa itu jangan dijadikan sebagai sebuah hal yang merupakan hanya program aja. No, doa itu adalah fasilitas saudara, hak istimewa saudara yang saudara harus manfaatkan dengan baik. Karena apa? In the moment ketika kita sujud berdoa, berfellowship, Alkitab kita menulis maka ketakutanlah mereka semua. Karena apa? Yang mereka doakan terjadi, ada mujizat, ada banyak tanda. Nah, kunci dari semuanya itu adalah sepakat itu tadi. Sepakat apa? Sepakat bahwa setiap orang di dalam keluarga itu adalah orang-orang yang menghidupi berita Injil. Bukan cuma mendapatkan ajaran-ajaran kabar baik, ajaran-ajaran yang baik, tapi saudara mendapatkan berita baik bahwa saudara sudah diselamatkan. Seharusnya orang yang tidak layak dilayakkan. Terus prakteknya gimana? Next, terakhir. Nah, pertanyaannya, sekarang pertanyaan refleksinya. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah pertanyaannya, apakah masih ada fellowship bersama di dalam keluarga saudara masing-masing? Atau pertanyaan kedua, apakah masih ada doa bersama? Dulu pernah ada, pastor. Waktu kami punya masalah, waktu kami masih ngontrak, kita sering berdoa, sering berfellowship. Pertanyaannya sekarang gimana? Artinya kalau dulu saudara hanya datang kepada Tuhan ketika saudara butuh, ketika saudara perlu, saudara sedang tidak hidup di dalam kebenaran Injil. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran Injil menyadari bahwa dirinya tidak punya kemampuan, dia tidak layak, dan kemudian ketika dia punya kesempatan, dia manfaatkan baik-baik. Datang sama Tuhan berfellowship. Jangan-jangan tahu saudara masing-masing anggota keluarga punya urusan sendiri-sendiri. Aduh, anakku wis gede, ono sing kuliah di luar kota, ada yang ini pindah ke kota lain, wis males pastor, anakku sing nomor 1 males, nomor 2 wis mulai males, melok-melok males. Jangan-jangan punya urusan sendiri-sendiri sehingga tidak pernah ada lagi kebersamaan dalam doa. Sore ini, malam ini, Tuhan mau memperbarui lagi kehidupan doa dan persekutuan di dalam keluarga saudara. Next, yang terakhir. Ket mau terakhir aja. Kuncinya bukan pada saudara tambah jam doa, no. Yang pertama-tama, bapak-bapak, adik-adik semuanya, orang-orang muda ketahuilah, saudara masih perlu bertanya seperti ini. Kalau doa-doa itu sudah mulai enggak ada di keluargamu, sudah mulai longgar, sudah kadang berdoa, kadang enggak, pertanyaannya, siapa yang jadi pusat keluargamu saat ini? Siapa yang menjadi pusat? Apakah berita Injil? Apakah masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau masalah anak, atau mungkin ada acara? Sehingga kehidupan kita tidak hidup di dalam berita Injil. Kalau berita Injil menjadi pusat keluarga saudara, saudara bukan hanya mendapat hal yang pertama, saudara sepakat dan Tuhan mendengar setiap doa saudara. Enggak hanya itu. Tapi yang paling penting kalau saudara menyadari berita Injil itu tinggal di dalam saudara, maka seluruh anggota keluarga tahu bahwa hidupnya hanya bisa layak ketika dia ketemu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk datang pada Tuhan, dan ketika Tuhan menyelamatkan hidupnya, Tuhan bisa menyelesaikan seluruh masalah di dalam kehidupan keluarganya. Karena apa? Setiap orang menghidupi berita Injil dalam hidupnya. Hal yang konkret yang mesti perlu kita capai. Ini terakhir paling terakhir temenan nih. Ayo Dek, paling terakhir. Ada kayaknya, kalau udah ada berkat saudara berarti. Yang pertama, kita mulai dari mana? Bapak Ibu suami istri, mulai yuk ambil langkah doa rutin. Dan jadikan doa rutin itu sebagai kebiasaan. Malam-malam sebelum tidur, kumpulin anak-anak, ajak mereka berdoa minimal seperti itu. Ketika saudara
melakukan ini, cuman doa. Lu kan cuma doa gitu aja Pastor. Iya. Dengar baik-baik, saudara sedang memberkati generasi yang akan datang. Salah satu kegagalan Nuh ketika dia menyelamatkan 10 anaknya pada saat awal sebelum Tuhan memulihkan keadaannya adalah ketika Nuh anaknya melakukan pesta kesalahan dan Nuh tidak mengajar mereka untuk berdoa. Oh sorry ya Ayub, sorry, waduh salah. Ayub tidak pernah mengajar mereka untuk berdoa. Bukan Nuh ya, Ayub. Ayub cuma mempersembahkan korban bakaran. Kalau anaknya kemarin melakukan pesta, melakukan hal yang salah. Seharusnya Ayub itu datang ngajak anak-anaknya untuk memiliki hati yang saleh seperti Ayub. Oleh karena itu Alkitab tidak pernah menyebutkan nama ke-10 anak Ayub yang pada saat itu mati. Tapi tidak dengan yang kedua. Ketika Tuhan memulihkan keadaannya, memulihkan keadaan Ayub. Anaknya masih dikasih sama 10, bukan berarti tambah 20. No, cuman masalahnya Bapak Ibu gak perlu tanya sama saya. Oh Pastor, itu dari istri yang awal atau Ayub itu kawin mana? Ah, gak usah, nanti urusannya nanti tambah lama lagi. Ya, anaknya yang periode kedua itu disebutkan namanya luar biasa, namanya Keisha. Karen Habuk, luar biasa. Kenapa Alkitab menyebutkan itu menjadi punya nama? Dari bagian yang pertama nggak ada namanya. Karena anak-anak Ayub sudah menjadi anak-anak yang cemerlang di mata Tuhan. Menjadi anak-anak yang mendapatkan bagian daripada apa yang Ayub pulihkan. Maka anak-anaknya mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu bangun mezbah keluarga. Bapak-bapak, ya. Untuk orang tua, saudara bukan hanya ngajak mereka berdoa, tapi jadikan meja makan sebagai mezbah keluarga. Caranya gimana? Bukan cuma mangan, aduh mangane babi dino iki. Wah, meneh mangane bebek. Waduh, meneh mangane babat. Kolesterol kabelaan, enggak. Saudara belajar sharing dan saling mendoakan. Anakmu tanya, "Ele, kamu kemarin kuliah dapat apa? Atau kuliah dapat apa? Kamu mau lulus?" "Iya." "Perlu papi doakan." Saudara doakan. Nah, disitulah terjadi pemulihan mezbah keluarga di dalam keluarga saudara. Persekutuan dan doa itu terjadi. Untuk anak-anak dan youth, kalau di rumahmu papa mamamu belum ada doa atau dulu pernah ada doa, saiki wis kendor, mintalah dengan sopan kepada orang tua untuk membuat sebuah mezbah keluarga. "Ah, ayo Pak kita berdoa yuk. Ini loh, aku perlu didoakan punya proyek di sekolah. Ayo doa no." Nah, yang penting saudara mulai bangun mezbah keluarga. Tapi yang penting di antara semuanya ini, mulai belajar hidup di dalam berita Injil. Artinya saudara tahu bahwa kita sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan Yesus yang melayakkan kita. Amin.